Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal ke-14 ayat 3b. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tidak dilepas dengan tangan hampa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika anak kita minta izin kepada kita untuk bepergian, apakah itu pergi ke sekolah, apakah itu bermain, apakah itu pula menginap di rumah keluarga, maka kita tidak akan melepasnya dengan tangan hampa. Minimal kita akan memberikan mereka uang saku yang secukupnya untuk digunakan selama mereka bepergian. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula Tuhan kita. Dia tidak membiarkan kita ketika Dia mempercayakan sesuatu kepada kita, Dia tidak akan membiarkan kita pergi dilepas dengan begitu saja, dengan tangan hampa. Tetapi Dia akan memperlengkapi, Dia akan menguatkan, Dia akan memampukan kita sehingga kita boleh memperoleh kekuatan, bahkan karunia untuk dapat menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, itulah yang terjadi dalam kisah perjalanan Rasul Paulus dengan Barnabas dalam pemberitaan Injil mereka, di mana mereka berkata bahwa Tuhan yang mereka percayai, Tuhan yang mereka sembah di dalam nama Yesus, itu menguatkan berita yang mereka sampaikan. Sehingga kita tahu bagaimana perjalanan Rasul Paulus, di mana dia banyak sekali mengadakan tanda-tanda mujizat. Setelah dia ditangkap, dia menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain di luar Israel, di luar orang-orang Yahudi. Dia pergi ke tempat-tempat orang Yunani, dia pergi bahkan sampai ke Spanyol, ke Eropa, memberitakan Injil agar semua bangsa boleh menerima karya keselamatan yang disiapkan atau disediakan Yesus kepada mereka yang percaya. Dan kita tahu Rasul Paulus dalam Alkitab mencatat bagaimana banyak mujizat dan tanda yang dilakukan. Bagaimana ketika dia berada di atas kapal, di mana ombak yang kencang, mereka hanya karam, tidak sampai tenggelam dan tidak sampai menghilangkan nyawa mereka. Bahkan ketika mereka sampai ke sebuah pantai, dia digigit oleh ular, dia tidak mati. Padahal penduduk setempat berkata, setelah dewa membiarkannya lepas dari laut, dewa tidak membiarkannya di darat, ular menggigitnya, orang ini pasti akan mati. Ternyata Paulus hanya mengibas-ngibas ular tersebut dan ular tersebut pergi dan dia tidak apa-apa. Ini merupakan mukjizat yang luar biasa. Bahkan banyak orang yang boleh disembuhkan oleh Paulus. Banyak orang yang boleh menerima berita tentang kasih karunia yang disampaikan oleh Paulus dan teman-teman seperjalanannya. Salah satunya adalah Barnabas. Dan kita lihat bagaimana Paulus juga dengan wibawa tinggi boleh berhadapan dengan rasul-rasul yang lain, di mana dia yang tadinya adalah seorang penganiaya Kristen, dia boleh dipilih, dipanggil Allah, ditentukan Allah menjadi alatnya untuk memberitakan kasih karunia-Nya kepada banyak bangsa, tidak hanya kepada orang Yahudi. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita pun dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap kehidupan kita, kita diperlengkapi, dipersiapkan oleh Allah untuk kita boleh menjadi berkat, untuk kita boleh menjadi alatnya, sehingga banyak orang yang mendengar karya tentang berita yang kita sampaikan. Kita boleh menjadi berkat dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap tingkah laku yang kita jalani. Kita boleh memuliakan nama Tuhan. Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.